Ada tidak pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak dari genetikanya orang tua? Ya. Begitu. Memang masyarakat banyak yang berpendapat karena itu stunting itu pendek itu karena turunannya Karena Mbak, turunan itu, ya. karena turunan. Orang Ya. tuanya pendek juga Ya, gitu kan. orang tuanya pendek, ibunya pendek, ya pastilah anaknya pendek. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Logika Podcast di channel Karamli Media. Hari ini kita akan berbincang-bincang di Hari Gizi Nasional mengenai obesitas dan stunting. Hadir bersama saya Pak Slamet SKM, beliau adalah ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Beliau sebagai narasumber pada malam hari ini, kita akan mendapatkan informasi soal stunting dan obesitas. Apa kabar Pak Slamet? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu ya? Ya. Alhamdulillah. Dalam bulan ini tanggal 25 Januari 2022 kemarin, kita memperingati Hari Gizi Nasional ya. Ya. Temanya mengenai stunting dan obesitas. Obesitas. Ya. Apa sih sebenarnya stunting itu? Karena Ya. orang taunya stunting itu sebuah informasi yang tidak lengkap dan begitu juga obesitas. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa ini stunting sebenarnya sama obesitas nih? Ya, terima kasih Kak Ramli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami telah diundang di sini bersama Kak Ramli Media. Dan sebelumnya saya juga ucapkan selamat Hari Gizi dulu ya. Selamat Hari Gizi Nasional yang ke-62 yang jatuh kemarin tanggal 25 Januari 2022. Kebetulan temanya kemarin ini yaitu aksi bersama mencegah stunting dan obesitas, seperti itu. Oke. Jadi stunting itu merupakan keadaan gagal tumbuh pada anak-anak kita ya, disebabkan karena masalah gizi ya, yang masalah gizi yang apa istilahnya yang berlangsung lama, kronis. Dan juga selain masalah gizi juga karena penyakit-penyakit infeksi yang berulang ya dalam waktu yang lama, yaitu yang apa 1000 hari pertama kehidupan terutama. 1000 hari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin mulai ada di kandungan sampai umur 2 tahun. Nah itu kalau kita hitung-hitung ternyata itu 1000 hari ternyata sampai umur 2 tahun ya. Iya. Ya, jadi kami berharap kepada semua masyarakat yang mempunyai anak ya, yang mempunyai keluarga yang hamil ya, yang mulai dari 0 hari sampai dia melahir sampai anaknya berumur 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan itu harus menjadi prioritas. Karena di masa-masa itulah, di masa apa kemasan istilahnya. Masa goalnya yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai ketinggalan di situ. Ya, jangan sampai ada masalah di waktu hamil, di masa anak-anak kita baru lahir sampai umur 2 tahun. Permasalahan stunting ini sejauh mana sudah kondisinya? Masalah stunting ini merupakan masalah apa namanya, menjadi prioritas pemerintah kita ya, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten itu kita itu menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Ya. Karena Bapak Presiden itu sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 72 itu bagaimana kita bersama mempercepat penurunan stunting. Karena kita ini angka stunting kita itu termasuk besar. Karena di tahun menurut hasil survei status gizi Indonesia kemarin tuh, angka status gizi kita itu 2019 itu kalau tidak salah, mohon maaf ya dikoreksi, 30%.
Kemudian alhamdulillah bisa menurun di tahun 2020 itu menjadi 27%. Sekarang 21 ini menurun jadi 24%. Padahal Presiden itu menargetkan di tahun 2024 itu paling tidak nanti paling tinggi itu 14%. 14%. 14%. Jadi dari 30% itu berapa jangka waktu hingga turun ke 14%? Ya, diharapkan nanti penurunan stunting ini memang tidak terlalu banyak. Paling target kita itu kan 1,5 sampai 2% per tahun. Jadi itu menjadi tugas berat kita bersama supaya nanti bagaimana caranya supaya nanti tahun 2024 seperti yang diharapkan pemerintah itu bisa mencapai 14%. Begitu. Ya. Kita ketahui bahwa stunting ini kalau bahasa umumnya. Bahasa umumnya itu stunting itu kependekan. Kependekan ya? Ya. Kependekan. Kerdil. Ya. Apa sih penyebab dari stunting itu? Stunting. Ya, penyebab utamanya yang... Penyebab utama. Ya. Ya, stunting ini kondisi gagal tumbuh tadi ya. Jadi kenapa bisa gagal tumbuh? Ya, itu. Ya. Itu karena dari definisinya tadi karena masalah kurang gizi yang berlangsung secara kronis, berlangsung lama. Ya. Jadi mulai dari dalam kandungan itu jangan sampai ibu hamil kita itu jangan sampai ada yang kekurusan atau KEK istilahnya, kurang energi kronis. Jangan sampai kekurusan. Jadi kita harus merencanakan ya keluarga kita, istri kita kalau mau hamil itu harus disiapkan memang, jangan sampai kekurusan. Jangan sampai ada ibu hamil yang mengalami anemia atau sering kita sebut kurang darah. Kurang darah. Nah, kemudian diharapkan juga ibu hamil itu selalu memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama dia hamil. Nah, jadi selain kurang gizi, masalah gizi tadi, stunting ini juga disebabkan karena penyakit infeksi tadi. Jangan sampai selama hamil, ibu hamil nih atau setelah lahir, bayi kita umur 0 sampai 2 tahun tadi ada penyakit-penyakit infeksi yang menyertai. Kemudian selain itu juga bagaimana kesehatan diri dan lingkungan kita itu berpengaruh juga. Sekali, soalnya nanti akan berpengaruh terhadap adanya penyakit-penyakit infeksi tadi. Seperti itu. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat supaya selama 1000 hari pertama itu kita harus mempergunakan sebaik-baik mungkin. Bagaimana kita menjaga ibu hamil supaya jangan sampai ada yang KEK, kekurangan energi kronis, atau kurus. Jangan sampai ada ibu hamil kita yang mengalami anemia atau kurang darah. Jangan sampai, pokoknya diharapkan kepada semua ibu hamil selalu memantau ya kesehatannya dengan selalu memeriksakan diri ke layanan-layanan kesehatan kami minimal 6 kali sebulan, kemudian 6 kali selama hamil. Kemudian diharapkan juga selain dari yang masalah gizi, masalah infeksi, kemudian yang menyebabkan itu masalah pengetahuan orang tua juga, ya, pengetahuan. Jadi mereka itu selama hamil itu kami punya kelas ibu hamil namanya. Disitulah ibu-ibu hamil itu dikumpulkan untuk diberikan informasi bagaimana menjaga kesehatan selama hamil. Nah, itu masalah pengetahuan. Jadi mereka harus tahu, paham bagaimana menjaga kesehatannya selama hamil. Kemudian selain itu juga mereka juga masalah perilaku ini juga yang menyebabkan. Budaya ya. Budaya, perilaku. Ya. Kadang ada perilaku orang tua selama hamil, selama mereka melahirkan itu tidak mendukung terhadap kesehatan. Jadi itu yang menyebabkan sehingga adanya kasus-kasus stunting di masyarakat kita, anak-anak kita stunting. Menarik kita bicara stunting ini. Kalau dari paparan yang disampaikan oleh Pak Slamet, ternyata stunting ini tanpa disadari, Pak, ada pengaruh budaya ya, kebiasaan dari masyarakat kita bahwa stunting ini tanpa disadari dia bisa terjadi kalau di awal kehamilan
seseorang itu tidak dijaga. Ya. Begitu ya Pak ya? Ya. Nah, berarti ini menarik karena umumnya kita tidak sadar bahwa terjadinya stunting ini diakibatkan karena ada faktor genetik, ya faktor genetik kan. Ternyata kalau kita mendengar ini hanya menyangkut budaya dan perilaku sebenarnya. Kalau ini bisa dirubah dari awal, boleh jadi stunting itu bisa kita cegah, begitu Pak ya? Ya. Jadi banyak faktor memang yang mempengaruhi stunting ini. Jadi karena banyak faktor yang berpengaruh, jadi dalam rangka mempercepat penurunan stunting itu makanya diperlukan aksi bersama. Ya, aksi bersama mempercepat penurunan stunting. Itulah yang jadi banyak dilakukan lintas ya, Pak, sektor yang ikut di situ. Oh gitu. Ya, bagaimana menjaga kesehatan. Nah, orang kesehatan harus ikut di situ. Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Di situ bagaimana PU misalnya bagaimana menyediakan sanitasi yang layak, bagaimana menyiapkan air bersih yang layak. Kemudian dari perilaku tadi bagaimana pemberdayaan perempuan. Di situ bagaimana mereka punya pengetahuan pola asuh ya. Di situ juga berperan. Kemudian dari pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam pola asuh menjaga anak-anak mereka. Betul. Kemudian yang paling penting juga ketersediaan pangan kita, ekonomi kita. Ini hubungannya dengan gizi ya? Ya. Soalnya bagaimana mereka bisa mengkonsumsi gizi yang seimbang kalau ketersediaan pangan di keluarga juga terbatas. Ya. Ada yang perlu mungkin kita ketahui juga. Siapa sih Pak sebenarnya yang masuk kategori stunting itu? Ya. Artinya kalau dari fisik ya mungkin kita ketahui ya. Tapi kan mungkin secara medis atau kesehatan orang yang dikatakan sudah bagian dari stunting itu apa? Ya. Jadi stunting itu seperti bahasa masyarakat, bahasa umum kita itu kependekan. Kependekan. Jadi mengukurnya itu dengan mengukur tinggi badan atau panjang badan. Biasanya anak-anak kita di bawah 2 tahun itu kita ukur terlentang, jadi panjang badannya. Atau kalau sudah berdiri bagus di atas 2 tahun biasanya kita ukur secara berdiri, jadi tinggi badan. Ada ini Pak ya? Ada alat ukurnya. Alat ukurnya ya? Alat ukur yang standar, tinggi badan, panjang badan. Kita bandingkan dengan umurnya. Umur dan tinggi badan saat itu ya? Jadi stunting itu membandingkan tinggi badan per umur istilahnya. Tinggi badan dibandingkan umurnya. Jadi kemudian kita plotting di standar bakunya itu. Ada standarnya. Kalau dia di bawah -2 pada standar tersebut, -2 baku WHO NCAS-nya itu -2, di bawah -2 itu termasuk stunting. Stunting? Ya. Jadi itu makanya seharusnya tinggi badannya di umur sekian tahun tingginya sekian. Kenapa di bawah -2? Begitu. Ya. Jadi ada ukurannya. Ada yang juga perlu kita ketahui nih Pak. Pada saat kondisi anak kita lihat ada indikasi stunting, gitu. Ada tidak kemungkinan setelah dia diperiksa menuju ke dewasanya itu perubahan itu bisa terjadi? Ya, itu makanya kita antisipasi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita harus waspada betul di situ. Ya, bagaimana kita mencegahnya, ya. Tapi menurut teorinya, menurut hasil-hasil penelitian itu di atas 2 tahun itu memang sudah 70-80% itu tumbuh kembang itu sudah terbentuk. Jadi kita wanti-wanti di situ. Ya, soalnya kalau sudah di atas 2 tahun itu susah memperbaikinya. Ya, ada malah teori yang hasil penelitian yang mengatakan kalau stunting itu tidak bisa diperbaiki gitu. Apa akibat kalau kita tidak mengantisipasi stunting itu datang begitu? Nah, akibat paling fatal sebenarnya kemana arahnya itu? Ya. Jadi kami itu cegah stunting itu penting. Ya. Jadi kenapa cegah stunting itu penting? Karena
stunting ini nanti berpengaruhnya itu terhadap kesehatan. Apa saja kesehatan? Ya, mulai dari kalau biasanya anak-anak kita yang stunting itu biasanya itu daya tahan tubuhnya rendah. Pengaruh ke situ Ya, Pak, ya? Dan jadi daya tahan anak-anak tubuh. kita kalau sudah daya tahan tubuhnya rendah, gampang kena penyakit, gampang kena infeksi, ya itu nanti dampaknya sakit lagi. Iya, iya. Kemudian selain itu tumbuh kembangnya itu juga terganggu, tidak optimal. Tumbuhnya itu apa? Tadi kan kita sudah membahas tumbuhnya itu pendek. Pendek. Pertumbuhannya itu berarti terganggu, ada yang bermasalah. Kenapa dia tumbuhnya itu tidak maksimal? Kembangnya itu bagaimana dia bisa mulai dari tingkat kecerdasannya, pertumbuhan otaknya. Nah, itu nanti akan terganggu ke situ. Kemudian metabolisme itu juga Terganggu tidak ya. jalan secara optimal. Optimal. Jadi di situ. Yang paling dikhawatirkan sama kita semua, sama pemerintah itu akibat stunting itu tadi masalah tingkat kecerdasan, pengaruhnya nanti ke tingkat kecerdasan. Bagaimana nanti generasi penerus bangsa kita? Ya, ya. Kalau dari 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan itu tadi tidak sehat, stunting. Padahal nanti stunting ini akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan. Nah, itu yang dikhawatirkan ke depannya. Ya, Pak, soal 1000 hari tadi, 1000 Ya. hari pertama itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya stunting tadi itu? Ya, jadi sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan, kalau menurut saya itu ada plus-plusnya lagi. Oh begitu? Ya, jadi kalau saya itu tidak cukup dengan 1000 hari pertama Ya. kehidupan. Kenapa begitu? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu kan mulai dari hamil. Tapi menurut saya itu sebelum hamil itu juga harus disiapkan. Bagaimana remaja-remaja kita? Ya. Soalnya mereka-mereka inilah yang jadi calon ibu nanti yang hamil. Ya, jadi mulai dari remaja kalau kami itu harus disiapkan. Jangan sampai ada remaja-remaja kita yang kekurusan. Jangan sampai ada remaja-remaja kita yang anemia. Kami berharap remaja-remaja kita juga punya pengetahuan masalah bagaimana persiapan kesehatan reproduksinya nantinya. Nah, itu dari remajanya. Kemudian setelah mereka hamil, wanti-wanti juga di situ. Apa yang harus kita di situ. Jadi seperti yang kita bilang tadi, jangan sampai ada ibu hamil yang kurus. Oleh karena itu, jadi diharapkan kepada kita semua untuk mengkonsumsi gizi yang seimbang. Intinya gizi, Pak ya, gizi yang seimbang. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian jangan sampai ada ibu hamil kita yang anemia. Jangan sampai ada ibu hamil kita yang kurang darah istilahnya. Anemia kurang darah. Ya, jadi diharapkan kepada ibu hamil ini untuk bisa mencukupi kebutuhan untuk mencegah FE-nya untuk mencegah anemia. Jadi pemerintah itu punya program pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah FE. darah. Ya. Selain itu juga ada bagi ibu hamil yang kurus nih. Ada program pemerintah juga untuk memberikan PMT, makanan tambahan. Ya, tapi kami berharap itu kalau hanya PMT, pemberian makanan tambahan. Namanya juga pemberian, namanya juga makanan tambahan. Yang kami harap itu makanan yang ada di keluarga itu harus optimal juga. Jadi bukan tambahan. Harus tersedia. Ya, makanan pokoknya itu harus tersedia. Jadi diharapkan kepada semua ibu hamil itu bisa menghadiri di kelas ibu hamil tersebut. Jadi di situ petugas kami nanti kan mengadakan penyuluhan, edukasi bagaimana menjaga supaya mereka bisa sehat selama hamil, bagaimana mempersiapkan anak yang ada di kandungannya juga nanti bisa lahir dengan sehat dan selamat. Bagaimana mereka itu bisa menyiapkan melahirkannya. Ada pembiayaannya ndak? Mau melahir di mana? Siapa yang membantu? Nah, kami berharap setiap ibu hamil yang mau melahirkan itu bisa melahirkan di tempat-tempat layanan kesehatan. Jangan sampai mereka melahir di rumah, melahir di dukun. Ya, di tempat layanan kesehatan. Yang kemudian dibantu oleh tenaga kesehatan. Ya, kesehatan. Ya, seperti itu. Kemudian nantinya
setelah melahir diharapkan mereka ini bayinya itu di IMB namanya, inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui ya, dini. Bagaimana bayi kita itu langsung secara naruri, secara alamiah bisa mencari ASI ibunya. ASI, Jadi itu nanti akan berpengaruh terhadap pola kebiasaan mereka untuk ASI. Kemudian bagaimana setelah itu setiap bayi itu makanan terbaik sebenarnya untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja. ASI ini sangat berpengaruh di situ. Tadi kan tahapannya kan sampai hamil. Ya. Apa yang harus kita jaga setelah hamil? Ya. Nah, ini setelah melahir. Setelah lahir. Ya, setelah melahir. Tadi kita sudah pokoknya program kita itu setelah lahir sehat selamat. Nah, awal itu adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif. Hanya ASI saja. Bayi kita makanan terbaik untuk ASI kita. Itu kuasanya Allah itu. Segala kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh bayi kita umur 0 sampai 6 bulan itu lengkap ada di ASI. Antara stunting dengan genetikanya seseorang atau keturunan dari orang tua kah atau dari bapak atau ibu, ada tidak pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak dari genetikanya orang tua? Begitu. Memang masyarakat banyak yang berpendapat karena itu stunting itu pendek itu karena turunannya. Karena turunan. Orang tuanya pendek juga gitu kan. Orang tuanya pendek, ibunya pendek, ya pastilah anaknya pendek. Memang ada pengaruhnya. Genetik itu ada pengaruhnya. Menurut teori, menurut hasil penelitian itu sekitar 10% itu genetik itu berpengaruh. 10%. Ya. Tapi 70%-nya itu lingkungan tadi. Bagaimana pola makannya, bagaimana konsumsi gizinya yang seimbang, bagaimana kesehatan lingkungannya, itu sangat berpengaruh. Ya, sip. Jadi bicara stunting ini memang perlu ada edukasi, Pak ya. Ada pemberian informasi mengenai stunting itu sendiri. Karena kalau kita tidak memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, yang diketahui hanya itu karena orang tuanya yang pendek. Nah, jadi ujung-ujungnya soal keturunannya jadi persoalan. Jadi itu bisa dibuktikan. Misalnya Kak Ramli sekarang anaknya lebih pendek dari Kak Ramli atau seperti apa? Ya itu. Ya, jadi itu bisa dibuktikan. Ya, berarti anaknya lebih tinggi dari Kak Ramli. Berarti itu normal ya? Normal. Sukses itu. Alhamdulillah. Jangan sampai ada anak kita lebih pendek dari orang tuanya. Berarti ada apa ini? Ada apa? Ya, itu bisa dideteksi. Itu makanya tinggi badan itu bisa dilihat dari sejarahnya. Mungkin waktu hamilnya seperti apa. Nah, kependekan itu bisa, ini karena keadaan gizi masa lalunya. Sekarang ini kita lagi dihadapkan dengan masalah gizi ganda. Gizi ganda. Ini menarik nih. Di salah satu pihak kita mengalami masalah kurang gizi tadi, masalah status gizi tadi. Bayi balita kita itu banyak yang stunting, banyak yang kurang gizi, bahkan ada yang gizi buruk. Gizi buruk. Ada yang gizi buruk. Itu di salah satu pihak. Sedangkan di salah satu pihak banyak juga balita kita, anak-anak kita, kemudian yang dewasa yang mengalami kegemukan, bahkan sampai ke obesitas. Bertentangan kan? Salah satu masalah gizi kurang, masalah stunting belum selesai, timbul lagi masalah yang satunya lagi obesitas. Itu makanya pada kesempatan ini tema Hari Gizi Nasional kita angkat itu karena kita dihadapkan masalah gizi ganda, salah satunya masalah kurang gizi, salah satu yang lainnya masalah kelebihan gizi. Kalau kayak saya nih Pak, kelebihan gizi nih. Ya itu makanya perlu kita cek dulu bagaimana cara mengeceknya, ya silakan. Kita melihat beberapa kasus itu akibat obesitas, masalah kesehatan kita terganggu di masa-masa itu. Dari
mungkin ada analisa di kesehatan itu. Umumnya nih penyebab orang obesitas tuh apakah makan atau pola hidup? Ya. Ya, mungkin dari Bapak gimana lihat? Jadi perlu kita bahas sebelum kita lanjut ya. Ya. Obesitas itu penumpukan lemak pada tubuh kita yang berlebihan. Yang nantinya akan berdampak terhadap kesehatan kita. Ya. Jadi di mana bahayanya? Itu yang perlu kita obesitas ini tidak baik untuk kesehatan karena nantinya akan menjadi penyebab timbulnya penyakit-penyakit degeneratif. Apa saja penyakit degeneratif tuh? Hipertensi, kolesterol, itu penyakit orang tua. Manis, penyakit orang tua sudah itu, Pak. Jantung. Iya. Tapi sekarang bukan hanya orang tua, mulai remaja sudah ada kasus-kasus itu. Tapi kondisi hari ini, Pak, dengan kita dimanjakan makanan-makanan siap saji itu, kecenderungan untuk orang obesitas itu tinggi, begitu. Mungkin ini juga dilihat oleh Kementerian Kesehatan ya, bahwa dorongan orang untuk ke obesitas itu tinggi ya, mungkin sekarang ya, Pak ya. Jadi obesitas ini juga ada hubungannya dengan kejadian stunting tadi. Jadi anak-anak kita yang stunting itu nanti dampaknya ke depannya karena tumbuhnya itu tidak optimal sehingga kependekan. Nanti pas ketemu sudah gizi baik, dia itu tidak ideal. Misalnya kalau dia nanti gizinya bertambah terus sehingga dia kesannya sudah pendek, gemuk. Nah, itu salah satu dampak dari stunting tadi. Nah, kemudian terjadinya obesitas ini karena kebanyakan itu perilaku. Itu makanya ada kami program kita itu Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apa itu Germa? Apa aja itu? Lakukan konsumsi gizi yang seimbang. Setelah itu lakukan aktivitas fisik setiap hari. Minimal 30 menit. Ya, itu yang normal. Belum lagi yang obesitas tadi lain lagi. Itu kan tergantung dari aktivitas kita. Kemudian cek kesehatan secara berkala. Nah, cek kesehatan secara berkala. Jadi slogan kita pada Hari Gizi Nasional yang ke-62 ini, jadi konsumsi gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat. Konsumsi gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat. Jadi untuk mengatasi masalah stunting tadi, masalah obesitas tadi, jadi kita harus mengkonsumsi gizi yang seimbang. Apa itu gizi seimbang? Ini lebih panjang lagi. Tapi paling tidak kita kasih tahu dulu bocorannya. Gizi seimbang itu makan sesuai kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kekurangan, nanti kurang gizi. Nanti stunting. Jangan sampai berlebihan, nanti kegemukan, nanti obesitas. Begitu intinya. Ya, kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Slamet ini, berarti hidup ini harus seimbang antara kebutuhan dan keinginan. Intinya kan begitu, Pak ya. Itu. Agama juga menganjurkan. Agama juga begitu. Ya, soal itu. Makanlah sebelum lapar. Gitu kan? Makan betul. Sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu gizi seimbang gitu. Peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini memiliki peran strategis, Pak ya. Untuk mencegah stunting dan obesitas itu. Gitu. Nah, agenda-agenda apa, Pak, yang akan dilakukan dalam peringatan Gizi Nasional tahun ini nih? Menurut panduan dari Kemenkes sana, kami sudah mendapatkan panduannya itu kita diserahkan bagaimana mengedukasi, memberikan informasi kepada kita semua, kepada masyarakat untuk sama-sama melakukan aksi bersama mencegah stunting dan obesitas. Karena stunting dan obesitas ini merupakan masalah menjadi prioritas kesehatan ya. Jadi pada kesempatan ini
itu diserahkan ke daerah kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kami punya itu mulai jaga kesehatan mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita. Ya, di situ harapan kami. Panjang lebar sudah kita mendapatkan informasi mengenai stunting dan obesitas itu. Kalau kita bisa mengambil intisari dari perbincangan kita hari ini, bahwa stunting dan obesitas itu persoalan intinya adalah kita jangan hidup berlebihan. Ya. Soal makan, soal gaya hidup dan sebagainya, ataupun pola hidup. Intinya adalah jangan berlebihan. Kan begitu Pak ya? Kemudian kalau saya hubungkan dengan Hari Gizi Nasional, ada sebuah poin yang kita lihat sangat penting untuk mencegah keduanya ini, antara obesitas dan stunting itu sendiri. Apa itu? Soal gizi itu sendiri, Pak ya. Nah, gizi itu berarti untuk mencegah stunting, gizinya harus baik, gitu Pak ya. Artinya apa yang dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, lengkap sumber energi, lengkap sumber protein, sumber vitamin dan mineral. Termasuk juga dengan obesitas. Ada hubungannya juga dengan gizi. Artinya mungkin makannya, yang penting makannya enak, masuk semua, tanpa disadari ternyata itu tidak dibutuhkan tubuh, malah bisa menyebabkan penimbunan. Mohon maaf, kami bisa nambahkan sedikit. Ya, selain gizi tadi, konsumsi gizi yang seimbang. Ya. Jadi aktivitas fisik itu juga. Aktivitas fisik. Ya. Nah, ini. Aktivitas fisik. Jadi misalnya kalau dia obesitas, kegemukan, ini masalahnya intake, masukan dan pengeluaran. Masuk dan keluarnya ya. Kalau kita merasa kurus, tadi kan masalah kurang gizi tadi. Ya kasih tambah. Kasih tambah masukannya, gizinya. Dan kurangi aktivitasnya. Ya, jadi makanan itu bisa terserap, kemudian tidak banyak keluar. Nah, lain lagi masalahnya dengan yang obesitas. Nah, obesitas ini kan sudah tertumpuk banyak. Jadi harus kurangi yang masuk ya, kurangi yang masuk, kasih banyak yang keluar. Ya, dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari tadi. Oke, sip. Kita dapat rumus nih. Ya. Dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke-62, mari aksi bersama mencegah stunting dan obesitas. Konsumsi gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat. Baik, terima kasih Pak Slamet telah hadir di acara ini sebagai narasumber dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Telah banyak kita perbincangkan mengenai stunting dan obesitas itu sendiri. Demikian perbincangan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Utarakan dalam kata, nyatakan dalam bahasa. Salam logika.